Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan sesi presentasi secara online pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam, mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Afri Marjuko MPD yang selaku dosen mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Heprin Arvina dengan nomor NPM 121 selaku moderator yang akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Heprin Arvina, Elsa Ermila, Yanvi Anjainita, dan Pramesti Sekar. Di sini kelompok kami akan membahas tentang karakteristik dan model-model pembelajaran kelas rangkap. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presentator untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri utama yang akan menjelaskan tentang prinsip dan model PKR. Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang efektif yang menurut Cartwright tahun 1987 ditandai oleh 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagian waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk belajar siswa. Yang kedua, kualitas pembelajaran guru sangat memadai. Yang ketiga, sebagian besar atau seluruh siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Urutan kegiatan pengelolaan PKR. A. Modul utama PKR murni. Yang pertama, ada PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 pelajaran, dan 1 ruangan. Nah, model PKR 221 ini merupakan model PKR murni karena prinsip keserempakan terpenuhi secara batas fisik. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, yaitu kisaran 15-20 orang. Petunjuk penerapan model PKR 221. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini, kurang lebih ada 10 menit pertama diberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi menjadi 2, dan dituliskan topik atau hasil belajar yang diharapkan dari kelas 5 atau kelas 6. Nah, ikuti dengan langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan, yaitu kurang lebih 80 menit. Yang kedua, ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini ada kurang lebih 60 menit, diterapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Terus, selama kegiatan belajar berlangsung, diadakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai keperluan. Terapkan prinsip awareness, alertness, dan overlappingness, dan gunakan keterampilan dasar mengajar yang sesuai. Dan yang terakhir, ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini kurang lebih ada 10 menit terakhir, berdirilah di depan kelas, menghadap kedua kelas untuk mengadakan review atau evaluasi atas materi dan kegiatan yang telah berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Setelah itu, berikan tindak lanjut. Berikutnya, model alternatif atau PKR modifikasi. 2. PKR 222. 2 kelas, 2 pelajaran, dan 2 ruangan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang terhubung dengan pintu. Model PKR 22 ini merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Nah, praktik model PKR 222. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini kurang lebih ada 10 menit pertama, satukan siswa dalam
siswa kelas 5 dan 6 dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Berikan pengantar dan pengarahan umum seperti kalian lakukan dalam pendahuluan model PKR 221. Bila ternyata tidak mungkin menyatukan dua kelas dalam satu ruangan, gunakan halaman atau emperan sekolah sambil berdiri atau berbaris. Apabila cara kedua masih tidak mungkin diberikan kepada dua kelas, duduk dalam ruangan masing-masing. Berdirilah kalian di pintu penghubung ruang antara kelas 5 dan 6. Berikan pengantar dan pengarahan umum secara berselang-selang untuk kelas 5, kemudian kelas 6, ataupun sebaliknya. Dan yang kedua ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kurang lebih 60 menit. Terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai pada saat kalian sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang satunya lagi tidak ada kegiatan sehingga ribut. Jadi diatur kepindahan kalian dari ruang satu ke ruang satunya lagi secara seimbang. Artinya jangan banyak menggunakan waktu di satu ruang. Dan jangan lupa untuk menerapkan prinsip wittiness, alertness, dan overlappingness. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini kurang lebih 10 menit terakhir berdirilah di pintu penghubung menghadap kedua kelas untuk mengadakan review atau evaluasi mengenai materi dan kegiatan pembelajaran. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Setelah itu, berikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas. Kemukakan hal-hal yang perlu disiapkan untuk jam pelajaran berikutnya. Perbedaan model 221 dan model 222. Nah, dalam model PKR 221 ini, sebagai guru menghadapi dua kelas, dalam hal ini kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran IPA dengan topik sumber daya alam di kelas 5 dan mata pelajaran IPS dengan topik sumber kekayaan alam di kelas 6. Nah, kedua topik ini memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajarannya berlangsung dalam satu ruangan. Sedangkan dalam model PKR 222, sebagai guru menghadapi dua kelas, dalam hal ini kelas 5 dan 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika, topik bangun ruang di kelas 5, dan mata pelajaran IPA dengan topik tumbuhan hijau di kelas 6. Nah, kedua topik ini tidak memiliki saling keterkaitan. Jadi, proses pembelajaran yang berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang terhubung dengan pintu. Selanjutnya, 3. PKR 333. 3 kelas, 3 pelajaran, dan 3 ruangan. Dalam model PKR 333, sebagai guru menghadapi 3 kelas, dalam hal ini kelas 4, 5, dan 6, untuk mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda. Nah, di kelas 4 pelajaran IPS dengan topik penduduk, di kelas 5 dengan topik makhluk hidup dan lingkungan, dan di kelas 6 matematika dengan topik pecahan. Ketiga topik satu sama lain tidak ada keterkaitan secara langsung. Proses pembelajaran yang berlangsung dalam 3 ruangan berjejer, yang satu sama lain terhubung dengan pintu penghubung. Model PKR 333 sama dengan model PKR 222. Dampaknya, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik. Waktu tunggu tentunya jauh lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 3 ruangan. Nah, dengan catatan, model ini digunakan apabila memang secara fisik tidak dimungkinkan penerapan model PKR 222. Selanjutnya, petunjuk PKR 333. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini kurang lebih 10 menit pertama, kumpulkan siswa kelas 4, 5, dan 6 di salah satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Berikan
dan arahkan seperti yang kalian lakukan dalam model PKR 222. Apabila tidak mungkin menyatukan siswa dalam satu ruangan, kumpulkan siswa kelas 4, 5, dan 6 di halaman berbaris per kelas, seperti dalam upacara bendera. Nah, berikan pengantar dan pengarahan serta prosedur kegiatan belajar yang akan dijalani pada pertemuan itu. Selanjutnya ada di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kurang lebih 60 menit terapkan aneka model pembelajaran dengan memanfaatkan aneka sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembar kerja siswa atau LKS dan atau lembar tugas siswa LTS sangat dianjurkan agar kegiatan belajar siswa lebih bersifat mandiri. Artinya, kegiatan belajar siswa tidak banyak tergantung pada hadirnya guru di muka kelas. Perlu dicatat bahwa melaksanakan model PKR 333, kalian sebagai guru harus berpindah-pindah secara teratur saat dimana kalian berdiri di pintu penghubung untuk memantau kegiatan belajar dalam dua ruangan yang berhubung dan berpindah lagi ke ruangan selanjutnya. Dan dalam model ini pun prinsip-prinsip awareness, alertness, dan overlappingness sejauh mungkin perlu diterapkan. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini kurang lebih 10 menit terakhir adalah review atau evaluasi dua kelas dengan menempatkan diri di pintu penghubung ruang 1 dan 2 atau ruang 3. Berikan penguatan dan tindak lanjut untuk dua kelas itu dulu. Setelah itu berpindah ke ruangan yang tersisa. Lakukan kegiatan penutup seperti di ruangan sebelumnya. Dan yang terakhir sebagai tambahan ada sebagai catatan. Nah, model PKR 33 ini termasuk yang lebih rumit dari pengelolaannya. Sebagai guru, dituntut untuk memiliki mobilitas atau daya gerak pedagogis yang tinggi. Keunggulan model ini terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbatas dari situasi belajar kelas lainnya. Adanya aneka sumber belajar akan sangat membantu belajarnya model ini. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 5. Sekian presentasi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.